Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani Masora dengan NIM 21030303106. Nah, di sini saya akan menjelaskan mini riset mengenai pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor. Nah, di Kota Palopo, pelanggaran lalu lintas oleh sepeda motor seiring terjadi dan menjadi permasalahan serius. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar peraturan lalu lintas yang berlaku, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. Kota Palopo, salah satu pusat aktivitas di Provinsi Sulawesi Selatan, mengalami kepadatan lalu lintas yang cukup besar, terutama pada jam-jam sibuk. Sayangnya, banyak pengemudi yang memilih mengemudi mundur untuk menghemat waktu dan perjalanannya tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya baik terhadap keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya. Nah, yang kedua, substansi hukum. Terkait dengan pelanggaran lalu lintas oleh sepeda motor, beberapa peraturan hukum yang relevan antara lain sebagai berikut. Pasal 105 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang LLAJ, berbunyi, setiap pengguna jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas. Yang kedua, Pasal 287 ayat 1, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar rambu lalu lintas atau marka jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500. Yang ketiga, Pasal 106 ayat 4, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan peraturan lainnya. Nah, yang ketiga, ketaatan dan ketidaktaatan. Yang pertama, alasan ketaatan terhadap aturan. Edukasi dan sosialisasi meningkatkan program pendidikan lalu lintas kepada masyarakat, termasuk melalui program seperti klinis hukum dan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Palopo untuk menggalang kesadaran hukum sejak dini. Nah, yang kedua, alasan ketidaktaatan terhadap aturan. Yang pertama, pemahaman yang minim tentang aturan. Banyak pengendara sepeda motor yang tidak sepenuhnya memahami peraturan lalu lintas, terutama mengenai larangan melawan arus. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Yang kedua, rendahnya kepedulian terhadap keselamatan. Beberapa pengendara mungkin tidak menyadari atau mengabaikan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh melawan arus, baik untuk diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Nah, yang keempat ada kultur hukum masyarakat di Kota Palopo. Yang pertama, kultur hukum dan penegakan hukum. Budaya hukum masyarakat Kota Palopo mengenai pelanggaran peraturan lalu lintas dengan sepeda motor cenderung dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang ada di lingkungan setempat. Bagi banyak pengemudi, mengemudi melawan arus adalah hal yang wajar, terutama di tengah kemacetan atau saat ingin menghemat waktu. Situasi ini semakin diperburuk dengan tidak adanya kejelasan atau penegakan hukum yang konsisten, sehingga banyak pelanggar merasa tidak ada konsekuensi serius atau tindakan mereka. Di sisi lain, meski banyak pengendara di Palopo yang sadar bahwa berkendara melawan arus merupakan pelanggaran yang membahayakan, namun mereka tidak melakukan praktik tersebut karena keterbatasan prasarana jalan, seperti menurut saya dilarang, kurangnya akses mundur atau kurangnya tanda-tanda yang tidak dapat dihindari tidak cukup jelas. Nah, yang kedua ada faktor budaya dan sosial. Faktor budaya dan sosial berperan penting dalam menimbulkan pelanggaran lalu lintas sepeda motor di Kota Palopo dalam masyarakat yang menghargai efisien, waktu, dan kepraktisan. Pengemudi sering memilih untuk berkendara melawan arus agar dapat segera menghindari kemacetan atau mencapai tujuan. Selain itu, budaya ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas juga dipengaruhi oleh ketidakhadiran kontrol sosial yang kuat. Jika banyak orang di sekitar pengendara melawan arus tanpa mendapatkan konsekuensi yang jelas, hal ini dapat memperkuat pandangan bahwa pelanggaran tersebut adalah hal yang dapat diterima atau bahkan diabaikan. Di Kota Palopo, terdapat kecenderungan bahwa pelanggaran lalu lintas, termasuk melawan arus, sering dianggap sebagai hal yang biasa atau tidak terlalu berisiko. Banyak pengendara sepeda motor yang melawan arus karena kebiasaan
ini diterima dalam budaya lokal, terutama dalam situasi macet atau ketika mereka ingin mempercepat perjalanan. Nah, berikut adalah hasil wawancara dari 20 remaja di kota Palopo. Bisa kita lihat dari tabel tersebut bahwa pengendara motor di kota Palopo ini masih banyak pengguna motor yang melawan arus dikarenakan ingin memotong jalan, terburu-buru, untuk mengejar waktu, tidak ada polisi, menghindari kemacetan, dan masih banyak lagi. Dan masih ada juga yang pengendara motor yang masih taat akan tata tertib lalu lintas di kota Palopo seperti menjaga ketertiban lalu lintas, menjaga kenyamanan pengendara yang lain, menjaga keselamatan keluarga, mematuhi rambu lalu lintas, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari wawancara dengan remaja yang patuh terhadap aturan lalu lintas menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya keselamatan di jalan. Mereka cenderung memahami risiko dan konsekuensi negatif dari pelanggaran, seperti kecelakaan dan sanksi hukum. Faktor yang mendorong kepatuhan ini adalah pendidikan keluarga, kesadaran akan tanggung jawab sosial, serta pengalaman pribadi atau cerita dari orang lain yang pernah mengalami dampak buruk dari pelanggaran lalu lintas. Remaja patuh juga sering dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung perilaku tertib, seperti teman sebaya dan komunitas yang memprioritaskan keselamatan berkendara. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai mini riset pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.